Mami cik ni aku buat oh ya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, kita mulai kegiatan pesantren Ramadan kita hari ini dengan membacakan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar hingga akhir nanti ya Nanda. Nah, berhubung baru 87 orang yang bergabung, kita tunggu dulu teman-teman yang lain bergabung ya Nanda. Nah, kepada Nanda silahkan dibuka kameranya. Ada terhadap orang tua. Silakan. Nah, Ibu lihat masih banyak Ananda yang belum membuka kameranya. Silakan dibuka Ananda. Nadifa, Fatana, Fahmah. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Nah, Nanda silakan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang disampaikan oleh Ustadz Arya. Nah, kepada Ustadz dipersilahkan. Nah, sudah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah mengikuti Rasulullah SAW. Ketika kita ikhlas,
tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka ibadah kita tidak diterima. Atau kita sudah ikhlas, tapi ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, maka itu juga tidak diterima. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita menjadi orang-orang selalu setia mengikuti Rasulullah SAW. Pertama sekali pagi ini yang kita hormati Bapak Ibu guru panitia pesantren Ramadan yang sampai hari ini sudah membersamai kita dalam mengikuti kegiatan pesantren ini sehingga pesantren ini terlaksana dengan baik. Kemudian kepada anda semuanya yang kami cintai, kami sayangi, kami banggakan karena Allah SWT. Anda semuanya, hari ini materi kita yang diamanahkan oleh panitia dan juga diamanahkan oleh provinsi, yaitu tentang akhlak. Akhlak itu secara umum kalau orang menyebutnya sama dengan tatanan atau norma atau kebiasaan. Kalau secara umum tatanan dan norma itu lebih umum. Bisa saja orang bernorma di tempat lain, tapi di satu tempat dia tidak bernorma gitu. Contoh, kalau di Bali dikatakan orang dia tidak berpakaian yang bagus, bagi orang di sana sudah bernorma, tapi bagi orang di Sumatera Barat itu tidak bernorma. Artinya apa? Orang kalau norma bahasanya umum, di tempat lain itu bisa berbeda. Tapi kalau akhlak itu tidak akan berbeda di tempat lain. Kalau orang berakhlak di Padang, maka di Bali dia akan tetap dikatakan berakhlak. Kalau orang berakhlak di Jakarta, maka di Irian Jaya orang itu akan tetap dikatakan berakhlak. Karena ini dia tetap. Nah, sekarang khusus bahasan kita hari ini yang diberikan oleh panitia adalah akhlak terhadap orang tua dan guru atau biru wali walidain. Anda semuanya, bagaimana kita berakhlak terhadap guru? Karena pada prinsipnya akhlak itu ada akhlak yang sifatnya vertikal dan ada akhlak itu yang horizontal. Akhlak yang vertikal itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itulah dengan ibadah dan akidah. Kalau akidah itu keyakinan yang tertanam dalam hati kita dan tidak goyah bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang memberikan kita rezeki. Itu akhlak yang vertikal. Sekarang akhlak yang horizontal, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak dengan alam, dengan hewan, dan terkhusus hari ini adalah akhlak kita dengan orang tua dan guru kita. Nah, pada bahasa kali ini kita fokus pertama adalah akhlak dengan orang tua atau yang sering disebut dengan biru wali walidain, berbakti kepada orang tua. Anda semuanya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Kan ini ada pertanyaan bagi kita. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Mungkin Anda tidak bisa merasakan sendiri bagaimana pengorbanan orang tua kita kepada kita. Itu luar biasa berat pengorbanan yang dia berikan kepada kita. Mulai dari dia hamil. Itu keberatan-keberatan yang dirasakan semakin bulan itu berat sekali. Itu kita akan sangat merasakan ketika nanti mungkin anak Ustaz nanti setelah tamat kuliah, setelah bekerja nanti akan menikah. Setelah menikah dan kita hamil bagi laki-laki yang perempuan dan bagi laki-laki istrinya hamil, itu akan merasakan bagaimana kesusahan ketika kita sedang hamil. Di samping kita harus, kalian putri, di samping harus menjaga diri kita sehat, kita juga harus menjaga anak kita ini gimana sehat dan lahir sempurna. Itu luar biasa penderitaan yang dirasakan. Apalagi awal-awal
Kalau awal-awal bagi orang tertentu, dia akan mengalami mual dan muntah, tidak bisa makan. Tapi anak tetap dipelihara juga. Dia muntah. Kadang-kadang bagi orang tertentu, tidak bisa beraktivitas. Kadang-kadang harus dirawat di rumah sakit. Selama 6 bulan dia dirawat di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Muntah terus. Kemudian ketika habis masa seperti itu, sampai pada 6-8 bulan, hamilnya semakin besar, itu luar biasa. Tidur ke kanan nggak nyaman, tidur ke kiri nggak nyaman. Apalagi kalau ada anak yang di dalam kandung utuhnya aktif, ini nendang-nendang dari ke kiri ke kanan, nampak-nampak itu di dalam orang tua. Itu luar biasa. Apalagi sudah sampai ke persalinan. Sampai ke persalinan, di situ memang antara hidup dan mati. Kalau tidak hidup dan selamat, dia meninggal. Dan banyak sekali orang tua yang meninggal ketika dia melahirkan. Itulah alasannya kenapa kita harus berbakti. Setelah kita lahir dengan susah payah, belum ada yang bisa kita makan di atas dunia ini. Hanya satu-satunya ASI dari ibu kita. Itu yang menjadi penopang hidup kita, diberikan oleh orang tua. Setelah itu kita dibesarkan sehingga kita besar seperti sekarang ini, itu karena orang tua kita. Makanya kita betul-betul harus memperhatikan, berbakti kepada orang tua kita, dan tidak boleh kita durhaka kepada orang tua kita. Kemudian anda semuanya, yang jelas berbakti kepada orang tua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra ayat 24, Rasulullah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā awfi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Itu Allah berbicara dalam Al-Quran surat Al-Isra, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Anda semuanya, di dalam surat Al-Isra ini Allah menyandingkan dua perintah. Yang pertama, Tuhan memerintahkan kepada kita agar jangan menyembah selain Dia. Ini adalah perintah tauhid. Kalau pada awal Rasulullah SAW, ini adalah sesuatu yang fundamental tentang keesaan Allah, atau tentang Allah, mengenalkan tentang Allah. Dan tauhid ini disandingkan dengan bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, inilah landasan kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Anda semuanya, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita berbakti kepada orang tua. Kalaulah seandainya kita ini dulu dilahirkan, mungkin rasa-rasa di antara kita tidak ada yang setelah lahir kemudian dia mungkin orang tuanya ditaruh dia di tempat lain di dalam kota, kemudian ditinggalkan, sehingga kemudian dipungut oleh orang. Taruhlah seperti itu. Taruh tidak ada apa-apa pun.
Misalkan tidak ada apa-apa pun. Jika Allah sudah memerintahkan sesuatu kepada kita, maka itu hukumnya wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Mungkin dia tidak ada memberikan, tidak ada berjasa sama kita, tidak ada apa-apa sama kita, kosong, kita anggap ini kosong. Tapi ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk sesuatu itu, maka wajib kita untuk melaksanakannya. Apalagi untuk birrul walidain, orang tua kita yang sudah banyak berkorban untuk kita, tertumpah air matanya, tertumpah keringatnya, tertumpah darahnya, dan sekali lagi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbakti kepadanya. Memang tidak ada tawar-menawar lagi, dan kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Kalau seandainya kita tidak berbakti kepada orang tua, sudah pasti itu neraka untuk kita. Nah, anda semuanya, seperti dalil yang sudah saya sampaikan tadi, apa lagi dalil yang mendukung agar kita harus berbakti kepada orang tua kita? Itu dalam surat Al-A'qaf ayat 13. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah, dengan melahirkannya dengan susah payah pula. Ini Allah yang mengatakan, karena Allah tahu sekali bagaimana penderitaan ibu kita hamil. Kita sadari Allah Maha tahu semuanya. Allah tahu apa penderitaan orang tua kita melahirkan kita. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran. Mengandung sampai menyapih adalah dalam 3 bulan. Hingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai pada 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat membuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau. Dan apalagi dasar untuk kita berbakti kepada orang tua, itu surat Luqman ayat 14. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah. Sekali lagi Allah katakan apa yang Allah tahu, karena Allah yang memberikan rasa itu kepada ibu kita, maka Allah ungkapkan agar kita tahu bahasa itu penderitaan orang tua kita. Dan menjapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, hanya kepadaku kembalimu. Itulah sebagai dasar kita harus berbakti kepada orang tua. Sekali lagi terkatakan, tidak pun disebutkan bagaimana pengorbanan orang tua kita kepada kita, bagaimana air matanya yang tertumpah, bagaimana keringatnya yang tertumpah, bagaimana darahnya yang tertumpah. Tidak pun disebutkan itu. Kalau Allah sudah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, tidak ada kata lain. Harus berbakti kepada orang tua kita. Nah, sekarang apa manfaatnya kita berbakti kepada orang tua kita? Ini untuk kita. Sebenarnya Anda semuanya, orang tua telah berkorban untuk kita. Orang tua kita telah memberikan segalanya. Darah, air mata, jawanya juga mereka gadaikan. Allah juga perbuat perintah itu kepada kita. Sebenarnya bukan untuk siapa-siapa. Itu adalah untuk kita sendiri. Nah, inilah manfaatnya kita berbakti pada orang tua kita. Yang pertama, ketika kita berbakti kepada orang tua kita, itu pahalanya disamakan dengan jihad di sisi Allah SWT. Anda semuanya, jihad itu merupakan amalan yang besar. Karena tidak semua orang yang sanggup untuk berjihad itu. Orang yang mengatakan sanggup untuk berjihad itu memang pilih-pilih orangnya. Tidak bisa orang yang mengatakan dia ingin berjihad, tapi dia sholatnya lalai, baca Al-Qurannya kurang, itu bohong itu. Orang yang mengatakan sanggup untuk berjihad itu pasti
baca Qurannya bagus, hafalannya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, itulah orang yang bercita-cita untuk jihad itu. Kalau ada orang mengatakan dia ingin berjihad tapi ibadahnya nggak bagus, itu bohong itu. Karena nggak sanggup dia untuk berjihad. Nah, orang yang berbakti kepada orang tua, birrul walidain itu, pahalanya disamakan dengan berjihad. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Laki-laki itu berkata, saya berbaiat kepadamu untuk mengikuti hijrah dan jihad dengan harapan saya mendapat ridha dari Allah. Dia berkata kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, apakah kamu mesti memiliki kedua orang tua, ibu bapak, dengan masih hidup? Atau salah satunya? Laki-laki itu menjawab, benar, saya memiliki keduanya. Bahkan keduanya masih hidup. Gitu. Nabi bertanya, apakah kamu mau mencari pahala dari Allah? Laki-laki itu menjawab, benar. Maka Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua ibu bapakmu dan temuilah keduanya dengan berbuat baik kepadanya. Dia mau berjihad. Dia menghadap Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan kepadanya, mungkin Rasulullah tahu dengan Rasulullah ini orangnya khusus. Ada sesuatu di tempat lain, dia bisa tahu. Allah berikan kepadanya informasi-informasi. Mungkin Rasulullah tahu kondisi orang tuanya. Maka Rasulullah tanyakan, apakah orang tuamu masih hidup? Masih. Kembali kepada orang tua. Selamatkan orang tuamu. Berarti, berbakti kepada orang tua itu besar pahalanya. Setara dengan jihad. Hari ini, belum ada, saya rasa belum ada di antara kita yang sanggup untuk pergi berjihad itu. Karena jihad itu butuh pengorbanan uang, butuh pengorbanan fisik, butuh nyawa, betul-betul nyawa, butuh pengorbanan waktu yang berbulan-bulan. Nah, tapi itu setara dengan kita berbakti kepada ibu bapak kita. Yang kedua, apa untungnya kita berbakti kepada orang tua kita? Berbakti kepada orang tua ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika duduk dengan sahabatnya, itu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ditanyakan oleh sahabat Rasulullah. Kalau sahabat ini kalau bertanya, dia tidak bertanya yang ringan-ringan, dia maunya pertanyaan itu langsung poinnya, dia mau yang lebih besar itu. Bukan ini. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang pokoknya ringan-ringan aja. Bukan seperti itu. Ya Rasulullah, informasikan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah dan saya akan mengerjakannya gitu. Jawab Rasulullah, sholat di awal waktu. Yang pertama, amalan paling dicintai oleh Allah SWT. Sholat di awal waktu. Karena kita nggak fokus ke situ. Kemudian sahabat ini nanya lagi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa lagi ya Rasulullah? Karena sahabatnya mungkin dia merasa kalau sholat di awal waktu, kami sudah sholat bersama Rasulullah, kami sudah sholat bersama engkau ya Rasulullah. Mungkin dia sudah melakukannya. Dia minta lagi yang kedua. Apa kata Rasulullah kedua? Berbakti kepada ibu bapakmu. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita pergi haji. Kalau sekarang pergi haji, mungkin kita butuh biaya untuk haji aja 40 juta, dan belanja lagi 5 juta, dan waktu yang lama, butuh pengorbanan juga, berpisah anak dan istri. Tapi ternyata bukan itu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata yang kedua itu adalah berbakti kepada orang tua. Ujung-ujungnya apa? Kita berbakti kepada orang tua kita yang mendapat pahala yang banyak di sisi Allah SWT. Bukan orang tua kita, bukan Allah. Bagi Allah nggak ada untungnya. Sekali lagi, bagi Allah nggak ada untungnya. Durhaka orang semuanya kepada orang tuanya, bagi Allah nggak ada untungnya. Bahkan durhaka orang semuanya kepada Allah itu nggak ada untungnya bagi Allah. Nggak ada ruginya Allah. Tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan Allah SWT. Tapi ketika kita berbakti kepada
Rasulullah kepada orang tua kita, untungnya untuk kita. Dan itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pahala kita banyak. Apalagi kalau kita berbakti di bulan Ramadan ini kepada orang tua kita di rumah. Mumpung selagi kita sekarang masih di rumah, kalau dulu rencana kita selama bulan Ramadan ini di asrama, sekarang kita di rumah, berbaktilah kepada orang tua. Yang ketiga, ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua. Dalam hadis yang dalam Tirmizi, ridho Allah terdapat dalam ridhonya orang tua. Dan murka Allah terdapat dalam murkanya orang tua. Anak-anak semuanya, berbakti kita kepada orang tua kita. Senang orang tua kita. Senyum orang tua kita. Bangga orang tua kita. Insya Allah, Allah juga senyum kepada kita. Allah juga bangga kepada kita. Allah juga senang kepada kita. Karena ridho orang tua Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Kalau tidak ridho orang tua dengan kita, tidak akan dapat surga. Kita sholat, kita puasa, tapi sama orang tua kita durhaka. Jangankan durhaka, mengatakan kata-kata bapak ini begini, tidak boleh. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya cari ridho Allah itu dengan ridho orang tua kita. Kalau ridho orang tua kita, maka insya Allah ridho dengan kita. Itulah dia efeknya, selanjutnya, pentingnya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian, selanjutnya, apa untungnya kita berbakti kepada orang tua kita? Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, diluaskan rezeki. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, insya Allah hidupnya nyaman, makmur. Kerja, orang dapat kerja, dia dapat kerja juga. Hidup orang bagus, dia bagus juga. Tidak ada orang yang berbakti kepada orang tuanya, tapi dia gembel, nggak ada. Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita berbakti kepada orang tua itu adalah otomatis kita menjamin silaturahmi, menjamin hati kita dengan orang tua kita. Karena Allah menjamin orang yang menyambung silaturahmi itu akan memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Apalagi dengan orang tua kita. Khusus kalau bagi Ustaz ini jadi penekanan bagi diri Ustaz. Orang tua itu memang betul-betul setelah Allah. Kalau orang tua kita redha dengan kita, insya Allah apa yang kita mau kita dapat. Yakin. Kalau orang tua kita ridho dengan kita, apa yang menjadi impian kita, insya Allah dapat. Karena semua impian kita itu dari Allah. Karena semua impian kita itu dari Allah semuanya. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, Allah akan beri apa yang kita minta. Kemudian, yang terakhir, ketika kita berbakti kepada orang tua kita adalah memperoleh imbalan surga dan dijauhkan dari malapetaka. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, insya Allah dia akan banyak terhindar dari hal-hal yang akan membuat dia susah. Mungkin juga orang yang berbakti kepada orang tuanya bisa berubah takdir Allah kepada dia. Kenapa? Karena takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kepada kita kecuali doa. Dan doa yang paling mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Anak yang soleh pasti didoakan oleh orang tuanya. Dan selalu orang tuanya mendoakannya. Pakai di tahajudnya, apanya pasti doanya untuk anak. Ya Allah, jadikan keselamatan untuk anakku. Ya Allah, sampaikan cita-cita anakku. Doa anak kepada ibu dihijabah oleh Allah SWT. Kalau ada takdir, makanya kita sering-sering minta doa kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua, cari ridhonya, minta doakan. Jadi ini, selamat dari ini. Sekali lagi saya katakan, takdir itu bisa dirubah dengan doa, selain itu tidak bisa.
Dan doa dan tidak ada hijabnya adalah doa orang tua kita kepada kita. Nah, itulah anak semuanya, ketika kita sudah melakukan bakti kita kepada orang tua kita, insya Allah kita akan dapatkan semuanya. Nah, bagaimana bentuk berbakti kepada orang tua? Ustaz tidak akan menggambarkan bentuk berbakti itu yang muluk-muluk, tidak. Berbakti kepada orang tua sederhana saja. Bikin orang tua kita senang, bikin orang tua kita bangga, bikin orang tua kita tersenyum. Kalau bagi Ustaz yang sudah seperti ini, Ustaz bikin orang tua kita senang. Kali-sekali kita bawa dia makan ke restoran. Ajak dia jalan-jalan. Tanyakan apa maunya. Kalau kita sebagai siswa, apa yang bisa kita lakukan? Apa di rumah itu yang bisa kita lakukan? Mulai dari yang kecil-kecil. Rapikan kamar kita sendiri, itu berbakti kepada orang tua. Bangun tidur, rapikan kamar kita. Rajin beribadah pasti orang tua kita senang. Itu berbakti kepada orang tua. Selesaikan ada pekerjaan rumah yang sederhana, cuci piring, berbakti kepada orang tua kita namanya. Cuci baju, berbakti kepada orang tua. Bersihkan rumah, itu berbakti kepada orang tua kita. Syukur-syukur kita bisa pijit orang tua kita, dipijit orang tua kita habis sholat tarawih. Nah, laki-laki dekat dengan orang tua, pijit orang tua kita, bercerita dengan orang tua kita. Tanyakan, apa masalah bapak hari ini, apa masalah ibu hari ini. Kalau bisa seperti itu berbakti. Jangan yang muluk-muluk. Ingin menghajikan orang tua nanti. Oh, itu hal yang tertunda itu. Ingin nanti ayah kalau saya sudah jadi ini, saya ini. Jangan. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini yang membuat dia tersenyum, yang membuat dia bangga, yang membuat dia senang, itu adalah bakti kepada orang tua. Syukur-syukur nanti kita bisa menghajikan orang tua. Syukur-syukur nanti kita bisa menginikan orang tua, itu nanti. Tapi jangan ditunda. Kalau itu ditunda, kalau umur kita masih panjang, jangan-jangan nanti kita masih mati besok, mati minggu besok, atau sebulan lagi. Nggak jadi kita berbakti pada orang tua. Makanya lakukan sekarang. Berprestasi kita, bangga orang tua kita. Itu berbakti kepada orang tua. Tidak pernah kita dipanggil oleh guru atau wali kelas ke sekolah karena ulah kita. Itu berbakti kepada orang tua. Bagus rapor kita itu berbakti kepada orang tua. Nah, maka untuk itu jangan pikirkan yang muluk-muluk. Pikirkan sekarang apa yang bisa kita lakukan mulai saat ini. Kuncinya adalah bikin dia senang, bikin dia bahagia, bikin dia tersenyum. Jangan sekali-kali ada air mata setetes pun yang keluar dari air mata orang tua kita karena kenakalan kita, karena kemalasan kita, karena perbuatan kita. Satu tetes air mata yang keluar dari orang tua kita karena kedurhakaan kita atau karena ulah kita, itu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi biarlah air matanya keluar karena dia bangga dengan kita. Dia lihat anaknya hafal 2 juz, 3 juz, 4 juz, dia bahagia, keluar air matanya, itu besar pahalanya begitu. Dia bangga, menangis, keluar air matanya karena kita dapat prestasi, itu besar pahalanya. Tapi jangan keluar air mata karena dosa, karena kesalahan kita. Kemudian yang kedua, kepada guru. Konsep berbakti dalam Al-Quran memang kepada guru tidak ada. Tidak ada konsep berbakti kepada guru. Tapi karena kita seperti ini karena guru. Ustaz sekarang bisa seperti ini, jadi guru. Kemudian Ustaz bisa menafkahi istri dan anak. Itu karena guru. Bukan karena kita hebat gitu. Sehebat apapun kita duduk, kita di tengah rimba. Nggak ada guru, nggak ada apa. Nggak akan jadi apa-apa kita. Paling-paling kita akan jadi Tarzan di situ. Berjalan kita akan memanjat-manjat di situ. Sehebat apapun intelektual kita yang dikeluarkan oleh Allah kepada kita ketika kita lahir. Tapi kita ada di rimba. Maka kita akan persis gaya kita kurang lebih seperti gaya orang rimba. Hari ini kita ada di seperti sekarang ini. Anda ada di Semasumbar.
dan terseleksi, itu karena guru. Kalaupun nanti Anda mendapatkan nanti fakultas yang baik, jadi ini, jadi itu, karena guru. Sekali lagi, walaupun tidak ada konsep berbakti kepada guru, tapi kepada guru harus hormat. Pada guru itu harus hormat. Harus santun. Karena keberkahan itu di situ. Kalau guru, kepada guru itu, dia ada keberkahan di situ. Yang dikatakan berkah itu adalah ketika yang diberikannya itu pada kita tumbuh dan berkembang. Itu berkah. Diberikannya satu pemahaman, kita paham, kemudian berkembang, kita bisa menguraikan kepada yang lain. Itu berkah ilmu itu. Kalau ilmu yang tidak berkah diajarkan 10, dapat 1 dan itu ragu-ragu pula gitu. Itu enggak berkah. Biasanya kalau kita enggak berkah itu, pertama bertanya. Biasanya kalau enggak berkah, ilmu enggak dapat tanya hati kita. Mungkin hati kita ada enggak senang kepada guru, atau mungkin kita mencemeh atau apa guru kita. Sekali lagi saya katakan tidak ada. Kewajiban kita berbakti enggak ada kepada guru. Berbakti itu kepada Allah dan kepada orang tua. Satu lagi bagi perempuan berbakti kepada suami. Tapi kepada guru kita wajib untuk menghormati, untuk memuliakannya, untuk santun. Karena keberkahan itu akan kita dapat di situ. Kalau kita sudah santun, kita sudah hormat, kita sudah menghargai guru, insya Allah ilmu itu akan berkah pada kita. Dia tumbuh dan berkembang. Kita dapat ilmu itu, kemudian dia dapat kita sambung-sambungkan ke tempat ilmu yang lain. Sehingga kita bisa menjadi kaya. Anda semuanya, itulah konsep berbakti atau biru wali-walidain dan konsep kepada guru. Anda semuanya, pada kesempatan ini panjang lebar yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu panitia. Baik Ananda, Ibu buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan pertama. Silakan Ananda yang ingin bertanya ditulis di kolom komentar, ataupun ingin bertanya langsung silakan dibuka slotnya. Silakan Anda semuanya, kalau ada yang tidak paham, ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan Anda semuanya, silakan ditanyakan. Nah, ada yang mau ditanya? Sepertinya Anda sudah paham semua ini. Tidak ada pertanyaan Anda? Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa disimpulkan di sini dari uraian yang Ananda, suara Ibu kedengaran? Dengar, Bu. Dengar. Ada yang bertanya, Ananda? Sebelum Ibu akhiri. Masih ada waktu setengah jam lagi untuk bertanya jawab tentang materi kita hari ini. Materinya kan bagus sekali. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, banyak sekali sebenarnya keutamaan yang kita dapatkan ketika berbakti kepada orang tua. Nah, misalnya keberhasilan kita di dunia ini merupakan bentuk dari ridho orang tua kita. Nah, Allah akan ridho jika orang tua kita ridho terhadap apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana berbakti kepada guru tadi juga sudah dijelaskan. Bagaimana kita menghormati dan memuliakan guru sehingga ilmu yang kita peroleh itu lebih berkah dan berkembang, insya Allah.
Nah, Ibu lihat belum ada yang bertanya ini. Hilang ternyata. Karena tidak ada Ibu tunjuk satu orang ya, 3 orang berarti. Adam Nurfan, silakan bertanya. Ini ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan kayak ini di chat nih. Mana chatnya? Assalamualaikum Ustaz, katanya. Ah ya, ini ada pertanyaan dari Nur Adilah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, misalkan untuk masuk universitas, kita mau masuk jurusan B, tetapi orang tua menyarankan agar masuk jurusan A, Ustadz. Dan orang tua yakin itu jurusan yang terbaik untuk kita. Nah, apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Bisa nampak di situ, kan? Bisa pertanyaan nampak juga, nak? Baca chatnya kau. Baca kau, chat. Kau. Iya. Yang pertama dulu ya. Oke. Bagaimana Ustaz kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal di dunia? Tadi kita jawab dulu ya. Bagaimana Ustaz kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal di dunia? Rasulullah berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan banyak cara. Ada salah satunya adalah tetap menyambung silaturahmi. Kepada siapa orang tua kita itu belum menyambung silaturahmi? Kepada nanti kita dia sekali tahun berkunjung juga kita kepada saya. Apa kebiasaan orang tua kita itu? Teruskan. Itu berbakti kepada orang tua. Apa kebiasaan baik orang tua kita? Teruskan. Mungkin dia dulu 1 kali tahun dia berkorban untuk dia. Atau mungkin dia silaturahmi ke tempat orang itu. Kita bersilaturahmi dengan orang itu. Atau dia sering mengasih hadiah kepada orang itu, kita kasih hadiah kepada orang tua. Itu salah satu. Yang kemudian bentuk berbakti kepada orang tua. Karena kita tahu, ketika seorang sudah mati, maka amalan orang itu terputus. Kecuali ilmu bermanfaat, berkah jariah dan anak soleh. Maka kita sebagai anak mendoakan orang tua kita. Apalagi di bulan Ramadan ini. Doakan orang tua kita. Bacakan Al-Quran untuk orang tua kita. Kalau Ustaz dalam Ramadan ini 1 kali khatam itu Ustaz persembahkan untuk orang tua Ustaz. Ya? Kalau Ustaz nih 1 kali Ramadan itu 1 kali khatam Ustaz persembahkan untuk ibu. 1 kali khatam Ustaz persembahkan untuk bapak. Kemudian 1 kali khatam betul kemarin mertua Ustaz baru meninggal. 1 kali khatam Ustaz bahkan untuk mertua. Alhamdulillah sampai detik ini 1 kali khatam sudah terpersembahkan untuk mertua Ustaz. 1 kali khatam sudah terpersembahkan dengan Ustaz. 1 kali khatam sedang jalan untuk orang tua laki-laki. Itu bisa kita lakukan. Orang tua Ustaz masih hidup, orang tua laki-laki masih hidup, orang tua perempuan juga masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, lakukan itu. Baca Al-Quran, niatkan untuk yang sumbar. Khatam Al-Quran itu tidak boleh 1 kali lagi. Itu 1 kali itu untuk orang luar itu. Orang sumbar itu kalau dapat 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali khatamnya. Persembahkan 1 untuk orang tua kita kalau dia sudah meninggal. Langsung, insya Allah kuburannya akan diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah, tidak harus banyak. Kita kasih uang kita dalam saku 5.000, 1.000. Ini untuk orang tua kita. Kalau sedekah itu ulama tidak pernah berselisih sampai kepada orang tua kita. Tak ada ulama berselisih. Kalau kita berinfak untuk orang tua kita sampai. Jadi itu banyak yang bisa kita lakukan. Sambung silaturahmi, lanjutkan apa kebiasaannya, doakan dia, bacakan Al-Quran untuk dia. Bahkan baca Al-Quran itu khatamkan untuk dia. Bisa jadi orang tua kita karena sibuk, karena dia luar biasa, kita sekolah, dia biayakan siang malam, tidak sanggup, dia tidak bisa dia mengkhatam Quran. Seumur hidup dia tidak bisa mengkhatam Quran. Maka kita yang masih hidup ini, khatamkan Al-Quran, niatkan untuk ibu bapak kita, apalagi dia sudah meninggal. Karena kita bacaan kita lancar.
Orang tua kita mungkin bagi dia susah khatam Al-Quran itu. Mungkin bagi kita lancar kita khatamkan Al-Quran itu, niatkan untuk orang tua kita. Apalagi dia sudah meninggal. Yang kedua pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, misalkan untuk masuk universitas, kita mau masuk jurusan B. Tapi orang tua kita menyarankan agar masuk jurusan A, Ustaz. Dan orang tua kita yakin itu jurusan yang terbaik untuk kita. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Makasih Ustaz. Yang harus kita lakukan adalah, Ibu, kalau jurusan yang saya mau ini prospeknya, ini prospeknya, ini prospeknya. Dan saya lebih minat ke ini. Jurusan yang ibu ini, tentu ibu lebih juga tahu ini prospeknya, ini prospeknya, ini prospeknya. Tapi kurang minat ini. Tapi ibu kita tetap juga mengatakan, nak, pilih ini. Apalagi dia sudah sedih. Pilih ini nak. Tidak ada kata lain, ambil pilihan yang dipilih orang tua kita. Itu bentuk berbakti. Tidak ada pilihan, pilih yang dipilih orang tua kita. Sudah kita jelaskan, jurusan yang kita pilih ini manfaatnya, ini begini karena kita suka ini. Dan jurusan orang tua kita ini pilih ini, tapi kita kurang suka. Tapi sudah jelas orang tua kita. Tapi orang tua kita tetap ingin itu. Ambil yang diinginkan orang tua kita. Pasti ada berkah di situ. Kalau tidak kita berhasil di dunia, insya Allah kita masuk surga. Karena kita taat kepada orang tua. Itu konsep. Kalau bagi Ustadz, ambil yang dipilih orang tua. Ketika kita taat kepada orang tua, ridho Allah ada pada kita. Semua itu ringan bagi Allah. Semua itu ringan bagi Allah. Untuk urusan dunia ini ringan bagi Allah SWT. Penting cari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang dipilih oleh orang tua kita, cari ridho orang tua kita. Itu dari Ustaz. Dan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, kita kan wajib berbakti kepada orang tua Ustaz. Tapi terkadang ada berita orang tua melakukan tidak kekerasan kepada anaknya secara berlebihan Ustaz. Terkadang karena hal itu anaknya jadi marah atau tidak suka dengan orang tua Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Kekerasan apa yang dilakukan orang tua? Apakah dia menyembelih kita? Dipukul wajar itu. Ustaz juga sering begitu sama orang tua. Itu tanda dia sayang. Orang tua tanda sayang. Tidak ada orang tua itu diambilnya pisau atau palu ditekuk kepala kita. Tidak ada. Ada kecuali orang sudah bersetan. Kalau itu memang tidak orang tua itu. Kalau Ustaz itu tidak orang tua itu. Ada orang yang menggugurkan anaknya, ada yang anaknya kalau ini mungkin sudah makin udah ini juga dia. Misalnya dia nggak sanggup membiayai, dia anaknya lahir dia nggak sanggup membiayai kan, karena dia nggak sanggup sekala ini ditaruh di depan rumah orang kaya. Nanti kita jadi orang kaya kan, bukan dia nggak sayang itu. Tapi kalau kita tahu nanti orang tua kita, wajib kita berbakti kepadanya. Nah, tapi kalau memang ada orang tua kita marah kepada kita, coba disadari marahnya itu kenapa. Nah mungkin kita sedang baca Al-Quran, dia marah, nggak ada. Dan kita berprestasi sekolah, kita juara 1, marah dia, kamu juara 1 terus, nggak ada. Ingat marah orang tua itu karena kita. Koreksi diri kita. Orang tua itu dia pinginnya anak ini bagus, sukses, soleh. Berhasil dunia dan akhirat. Tak ingin dia anaknya kerjanya main HP terus. Main game terus. Kita main game terus, tentulah orang tua kita marah. Ya, ingat semuanya, orang tua itu marahnya karena dia tidak ingin anaknya tidak sukses dunia dan akhirat. Makanya dia marah. Ya. Nah, kalau ada orang tua yang jahat dipukul, itu orang tua nggak normal itu. Saya rasa itu nggak normal. Ya, dia itu saya rasa itu orang tuanya perlu ini mungkin saja ada juga orang tua yang seperti itu. Tapi ternyata orang tuanya bermasalah dari segi psikologi atau mungkin kata orang dia sudah halusinasi, sudah ada yang tidak normal dia tidak normal. Ada orang tua anaknya dibunuhnya, ternyata setelah diperiksa dia nggak normal, memang bermasalah dia secara kejiwaan. Nah, karena itu nggak masuk hukum. Kalau orang gila seperti itu nggak masuk hukum. Tapi orang tua masih normal kalau dia marah. Itu biasa orang tua kita marah. Tidak ada orang tua yang tidak marah gitu. Kalau melihat anaknya
nggak sesuai dengan persepsi keinginan dia, terutama dengan keinginan yang baik-baik. Ya, itu nanda semuanya ya. Nggak ada tuh semua orang tua kalau dia marah, pasti dia marahnya karena ada perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai dengan keinginannya, terutama yang baik-baik. Dan bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya anak yang menitipkan ortunya ke panti jompo? Kalau Ustaz katakan bisa juga ada orang dia karena saking sibuknya, dia kerja saking sibuknya bolak-balik ke Padang, ke Jakarta, ke ini, sehingga tidak bisa dia merawat orang tuanya. Maka dia tetapkan di panti jompo. Ustaz rasa itu boleh. Tapi bagi Ustaz secara pribadi, Ustaz tidak akan mau seperti itu. Dan Ustaz katakan kepada anak Ustaz semuanya, jangan seperti itu. Apalagi sudah diletakkan di panti jompo, kemudian nggak dilihat-lihat. Anak Ustaz semuanya, durhaka, ada bagian durhaka yang kita tidak sadar adalah ketika orang tua kita menangis, menahan rindu kepada kita. Orang tua kita rindu kepada kita. Kayak orang di jompo itu, Ustaz, istri Ustaz dulu pernah juga ada kegiatan di panti jompo 15 hari. Ada orang itu kan dia meletakkan di panti jompo itu karena dia malas merawat orang tuanya. Itu dosa itu. Tapi karena dia mungkin sibuk, kalau dia letakkan di rumah nggak ada yang melihat, orang tuanya terlunta-lunta, itu adalah alternatif yang terbaik, itu tidak masalah. Tapi orang tua itu dijenguk. Sekali seminggu dijenguk, sekali sebulan dijenguk. Jangan dia sampai menangis. Menangis dia kena rindu kepada kita. Itu penyiksaan yang paling tinggi kepada orang tua kita. Dia rindu kepada kita, tapi kita tidak menemuinya. Itu penyiksaan yang paling tinggi kepada orang tua. Kalau kita katakan itu juga termasuk tidak biru wali-walidain. Perlu kita telepon orang tua kita itu, Bu, apakah ibu ingin saya pulang hari ini? Kalau iya langsung pulang, apapun kau yang ada pulang. Kecuali kalau terlalu jauh. Kalau jarak kita hanya dari Padang ke Solo, dari Padang ke Bukit Tinggi, pulang. Ya, jadi kemasukan ke panti jompo, kalau memang itu kondisi kita tidak bisa, kalau di rumah mungkin tidak ada yang merawat, mungkin dia terlunta-lunta, kita taruh di panti jompo, tapi lihat sekali seminggu, lihat sekali sebulan, lihat sebagai seminggu, ajak dia jalan-jalan, ajak dia makan-makan, cerita dengan dia. Tidak seperti itu saja, sudah ditaruh di panti jompo, nggak dikasih apa-apa, dibiarkan orang tua lagi menangis sampai meninggal, itu dosa, tidak boleh. Dan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, misalkan seorang ibu memerintahkan kita untuk melakukan satu pekerjaan Ustaz, tapi ayah melarangnya Ustaz, bagaimana sikap kita seharusnya Ustaz? Pekerjaan di sini masih dalam hal positif. Kalau ibu melarang kita, menyuruh kita, kemudian ayah melarang kita, bercerita aja lah sama bapak dan ibu itu. Ini gimana ini Pak, ini ibu menyuruh, ini bapak melarang. Nah, kita kedua-duanya kita harus berbakti. Ini kalau begini, ini yang salah ini orang tua ini. Ya, konsepnya orang tua itu tidak boleh berbeda pendapat di depan anak. Kalau ingin berbeda pendapat, silahkan masuk kamar, beda pendapat di situ bahas, kasih. Dia orang tua juga begitu harus tahu. Jangan nanti ibu menyuruh, ayah melarang. Ibu menasihati, bapak kalau istilah Ustaz, mempamanangan, membela-bela gitu. Atau bapak menasihati, ibu membela-bela, tidak boleh. Ibu dan bapak itu dia harus kompak dalam mendidik anak. Nah, kalau ibu menyuruh, bapak melarang, bilang sajalah, ibu tadi menyuruh tapi bapak melarang. Bagaimana ini ibu? Karena kita juga mencari redo keduanya. Karena redo keduanya bukan redo salah satu gitu kan. Nah, komunikasikan, insya Allah komunikasikan. Ibu, ini di ibu suruh tapi bapak melarang. Bagaimana kalau ibu aja yang mengalah? Gitu. Atau bapak ini ibu menyuruh, ini bapak melarang. Bagaimana kalau ibu menyuruh? Tapi kata Rasul kan begini, kepada siapakah kamu berbakti? Ibumu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah lagi, siapa lagi Rasulullah? Ibumu.
Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Bilang itu sama bapak sambil bercanda. Kan kata Rasulullah, berbakti itu kepada ibu 3 kali, ibumu, 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 baru ayahmu. Nah, untuk itu Pak atau ya, untuk sementara ibu aja dulu ya. Nah, begitu aja seorang tua. Ya. Kemudian selanjutnya, Ustaz mau bertanya, apa harus kita lakukan jika kita sudah berbakti kepada orang tua, berbakti pada mereka, tapi orang tua itu berprasangka buruk kepada kita dan menganggap kita mengabaikan dan masih durhaka kepadanya. Nah, berarti ini masalah komunikasi, ya. Dengan orang kita berkomunikasi itu tidak dengan kawan kita saja. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan kawan hebat, tapi dengan orang tua kita tidak hebat berkomunikasi. Justru main hati. Artinya apa? Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit kok saya yang disalahkan, sedikit-sedikit kok saya yang selalu disuruh. Ya, komunikasi dengan orang tua ya Nanda ya. Tidak ada tuh orang tua itu tidak ada bersangka buruk sama anaknya. Ya, yang ada bersangka buruk itu justru anak yang sering bersangka buruk orang tuanya. Orang tua tidak adil lah, orang tua beginilah. Orang tua itu nggak ada. Ya. Dan insya Allah orang tua itu tahu anak 5 kelima-limanya orang tahu itu bagaimana sifat karakter anaknya. Ini begini, ini begini, ini begini. Maka orang tua itu akan memperlakukan kita sesuai dengan karakter kita. Kalau ini anaknya perasa, dia nggak mau ini. Kalau ini anaknya dia simpel, nggak perasa, dia tahu itu. Dia nggak semuanya. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada orang tua ya. Konsep pertama, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan berburuk sangka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, jangan berburuk sangka kepada guru. Ya, seorang lagi. Pertama, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kalau kepada Allah sudah jelas include dengan Rasul. Allah dan Rasul itu sadatain. Kemudian jangan berburuk sangka kepada orang tua dan jangan berburuk sangka kepada guru. Nah, semuanya itu pertanyaannya ada sudah terjawab. Kalau ada lagi, silakan Bu Panitia. Ya, Nanda, apakah masih ada pertanyaan lain? Kita buka. Silakan dicat saja, kalau nggak bisa langsung diketik. Sampai yang terakhir. Ya, Nanda boleh bertanya langsung di chat videonya atau diketik di kolom komentar. Jadi ada pesan terakhir tadi yang disampaikan Ustadz adalah jangan berburuk sangka baik kepada Allah, kepada orang tua dan guru. Dan juga dalam menjaga hubungan sosial kita dengan orang lain, kita juga tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain sebenarnya. Ada dan semuanya? Belum ya? Udah kan? Masih ada 20 menit. Berapa menit lagi dah? 20 menit lagi, Ustaz. Masih lama. Pak, tunjuk saya, Pak. Tuh ada bukunya. Tunjuk. Ada lagi nih, ini ada lagi kita tunjuk sini. Ini dari Muhammad Fauzan Azman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah berbakti kepada mereka orang tua itu? Ini udah kita kerja nih. Ustaz, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak? Ada ya. Konsep durhaka itu anak kepada orang tua. Ya. Tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak, tapi orang tua tertentu yang menyia-nyiakan anaknya ada. Kalau ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, juga besar dosanya. Karena anak itu adalah amanah. Amanah itu harus dijaga. Amanah itu Allah yang ngasih. Kita sia-siakan, kita terlunta-luntakan. Taruh orang tua ibunya, sudah dia punya anak, kemudian dia bercerai dengan suaminya, kemudian dia pergi bersuami lagi, ditinggalkan anaknya entah di mana-mana. Itu berdosa. Tapi tidak durhaka namanya. Ya, menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu berarti orang tuanya tidak bertanggung jawab, berarti ilmu agamanya sedikit. Dia hanya mengejar kenikmatan sesaat, tapi dia lupakan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Orang tua yang baik seperti itu. Ya, jadi konsep durhaka itu dari anak ke orang tua. Tidak ada orang tua ke ibu durhaka. Orang tua durhaka ada, tapi kepada ibunya ya. Orang tua kita durhaka ada, tapi kepada ibunya, bukan kepada anaknya. Konsep durhaka itu dia naik ke atas, bukan turun ke bawah gitu ya. Nah, itu dia semuanya. Terima kasih pertanyaannya Farhan. Hebat pertanyaan Farhan.
Silakan yang lain. Aduh. Sekarang Ustadz coba panggil ya. Yang bernama, siap-siap ya. Tolong kalau ada nih, silakan nih ya. Yang bernama Herlendia. Herlendia ada? Herlendia. Ya, Ustaz. Nah, Herlendia, sehat Herlendia? Alhamdulillah, Ustaz. Puasa hari ini? Alhamdulillah, Ustaz. Ada ibu dan bapaknya di rumah? Papa di rumah, Ustaz. Oh, Ustaz tanya apa hari ini bentuk udah adakah dari kemarin bentuk berbakti kepada orang tua di rumah? Alhamdulillah ada, Ustaz. Apa tuh? Bantu orang tua di rumah, Ustaz. Bentuk apa Pekerjaan tuh? rumah, Ustaz. Masak, menyapu rumah, cuci piring. Menyapu rumah, Ustaz, membersihkan rumah, Ustaz. Ada ibu bahagia di rumah dengan kehadiran Herlendia? Alhamdulillah ada, Ustaz. Nah, berarti itu sudah berbakti pada orang tua Herlendia ya. Membuat dia bahagia itu berbakti kepada orang tua. Ya. Ada pertanyaan Herlendia? Enggak, Ustaz. Oke, kalau enggak ada ya oke, enggak masalah. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Oke, ada pertanyaan dari Adelia Habib. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana orang tua yang suka main kasar kepada anaknya Ustaz? Nah, bagaimana orang yang suka main kasar kepada anaknya? Ustaz tidak tahu ini ya, main kasarnya seperti apa gitu ya. Jangan-jangan main kasarnya anaknya sedang berlari ditangkap lalu dicium kan? Nah itu tidak main kasar itu. Main kasarnya Ustaz tidak tahu seperti apa main kasarnya. Apakah berkatanya kasar atau perilakunya kasar? Mungkin, tapi saya katakan kembali tadi anak-anak semuanya. Pertama dulu jangan kita berprasangka buruk pada orang tua kita. Selalu berprasangka baik. Yang pertama kalau kita berprasangka baik itu hati kita selalu tenang, hati kita tidak sedih. Kemudian contoh kata-kata seperti apa? Tapi Ustaz rasa semua yang keluar dari orang tua itu biasanya gara-gara kita. Ustaz ini kan pernah kecil juga dulu ini. Ya. Ustaz ini dulu juga pernah kecil. Orang tua Ustaz itu marah. Contoh, Ustaz disuruh potong rambut dengan baik gitu kan. Ternyata Ustaz dulu kalau waktu muda-muda potong rambut itu bukan ke tukang potong, tapi dengan kawan-kawan gitu kan. Nah, nanti rambut kawan kita motong, rambut kita kawan yang motong. Nah, nanti Ustaz pulang, orang tua Ustaz itu marah. Ternyata rambut Ustaz itu potongannya itu kayak moha. Kalau sekarang tuh ada moha, ada momo gitu kan. Tak mau orang tua Ustaz itu. Kembali lagi. Kalau rambut kamu tidak kamu potong, kamu tidak boleh ke rumah katanya kan. Ya Ustaz kena takut dengan orang tua lagi lari, potong lagi rambut itu. Itu tidak kasar namanya itu. Ya anda semuanya tidak kasar itu. Itu karena kita karena kita umur kita masih muda, anak semua tahu. Kita tidak tahu apa yang baik untuk orang tua itu lebih tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Dan sering kita tidak tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Makanya orang tua ngomong itu kan anak itu kan begitu, dibilang sama orang tua sekali dia nggak dengar, dibilang 2 kali nggak dengar, yang 3 kali sudah marah orang tua baru berjalan kan. Nah, itu bukan kasar itu. Anak Ustaz kalau ada itu interpretasi diri kita. Kalau Ustaz orang tua ngomong wajar deh orang tua kita ngomong seperti itu. Dibilang bangun tidur itu tolong kasur dirapikan. Nah, pertama nggak dirapikan, dah orang tua yang rapiin. Besok bangun tidur enggak juga rapi, orang tua rapi lagi. Yang ketiga lagi orang tua kita ngomel.
Kamu sama aja dengan kerbau. Kalau kerbau bangun-bangun tuh memang nggak dibersihin. Kan itu kan introspeksi diri kita. Tapi saya rasa nggak ada juga orang tua kita yang ngomongin kita sama dengan kerbau. Ya, nggak ada yang bilang kita sama dengan wawau atau sama dengan kucing. Nggak ada saya rasa. Kalau ada orang tua, coba orang tua itu harus tahu juga perkataannya itu doa. Kalau nanti dibilang kamu sama dengan kerbau, nanti jadi kerbau langsung gimana gitu. Nanti makanya orang tua itu kalau nyumpahin anak itu nyumpahnya lebih baik. Kalau marah dengan orang tua itu nyumpahnya apa? Mudah-mudahan besok kamu jadi profesor gitu kan. Nah, orang tua itu bilang ke orang tua itu, ibu kalau marah-marah sama saya nanti omelin saya supaya sukses gitu kan. Jadi kalau marah, kamu kurang ajar, besok kamu jadi dokter ya. Gitu. Atau besok kamu kuliah di ITB gitu. Ajarin orang tua kita cara nyumpahnya kayak gitu. Jadi gitu ya, tidak ada orang tua itu kasar introspeksi diri kita. Mungkin dia sudah ngomong 3 kali, 2 kali, kita nggak dengar. Yang ketiga kali agak lebih keras sedikit tuh. Yang kita tangkap justru yang lebih keras saja. Yang lunak, yang lembut 1 kali, 2 kali nggak kita ingat. Yang kita ingat justru yang gitu. Kemudian kita nangis, kemudian kita masuk kamar kan, kita kunci kamar kita. Nah, kalau yang perempuan kan sering begitu. Ustaz juga punya anak perempuan, anak gadis. Sedikit aja ngomong, dah masuk ke kamar, pintu dikunci. Nah. Dan pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaannya, ini dari Azizah. Assalamualaikum Ustaz. Azizah ingin bertanya Ustaz, kalau kita punya orang tua yang keras, sedikit waktu karena sibuk Ustaz, keras, sedikit waktu karena sibuk, bagaimana tip dan trik untuk negosiasi agar tidak terjadi perselisihan yang malah menimbulkan dosa? Nah, usah semuanya. Kita berselisih itu dalam masalah apa? Ya. Kita berselisih dalam masalah apa? Kalau masalah dalam hal yang fundamental, nih ya, ketaatan kepada orang tua itu karena kita taat kepada Allah. Ya. Tapi kalau sudah fundamental, iya memang tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Ingat ya. Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita mau sholat, orang sudah azan di masjid bagi laki-laki. Kita mau berangkat sholat masjid, tapi orang tua kita nyuruh kita bilang dengan lembut, ibu orang sudah azan nanti akan saya kerjakan. Itu dia. Nah kemudian bagaimana tip untuk negosiasi kepada orang tua kita yang keras? Komunikasi ini nomor 1. Lobby itu juga nomor 1. Tapi yang usah semuanya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita, rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Ya. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Ustaz berprinsip sehebat apapun kita, profesor, doktor kita, walaupun orang tua kita tidak tamat SD, posisikan orang kita sebagai profesor yang 3 kali profesor. Kita hebat, Ustaz sekarang guru ini. Orang tua kita tidak tamat SD, posisikan orang tua kita sebagai guru besar. Sehingga apa yang dia katakannya hal-hal seolah-olah itu hal yang sangat berharga bagi kita. Ya? Posisikan begitu. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan orang tua itu. Hati kita rendah, rendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan orang tua itu. Bayangkan berkata saja kita tidak boleh. Apalagi kita membangkang, melawat, itu bahaya itu. Boleh lagi rendahkan diri kita. Kita hebat. Pokoknya anggap orang tua kita itu adalah seorang profesor. Serba tahu. Serba tahu dia. Serba hebat. Serba posisikan dia seperti itu. Kalau ada yang berseberangan, kita masuki dengan yang lembut. Kita masuki dengan lembut. Insya Allah dia akan mau. Tidak ada itu orang tua ketika anaknya dengan lembut, memasukkan dengan perasaan. Nggak ada itu. Ya. Jadi kalau ini kita sudah lembut, kita sudah dengan perasaan, nah, orang tua kita juga tidak juga mengerti kan. Ustaz rasa itu tidak ada orang tua. Orang tua anak SMA 1 Sumatera Barat tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, orang tua seperti itu. Yang ada orang tuanya seperti itu. Orang tua siapa? Orang tua Nabi Ibrahim. Dan itu ujian bagi Nabi Ibrahim gitu ya. Sebagai ujian kenabian, orang tuanya tukang buat patung, anaknya Nabi. Tapi untuk hari ini tidak ada orang tua seperti itu. Ya.
Jadi ketahui sekali lagi, jadi orang tua yang kerasnya orang tua itu kita lihat. Kalau hal-hal yang syar'i orang tua kita keras itu wajib, ya wajib. Anak katanya, kamu harus keluar pakai jilbab, itu wajib itu. Kamu keluar harus dengan abangmu, tidak boleh dengan abang orang, itu wajib itu. Itu ya. Jadi pilih-pilih bagaimana yang kerasnya itu. Kalau terhadap yang syar'i nggak ada, orang tua harus keras. Hal-hal yang syar'i orang tua harus keras. Masalah pergaulan orang tua harus keras. Masalah pakai HP, pakai laptop orang tua harus keras. Karena anak-anak kalau seandainya orang tua nggak keras, anak-anak itu dia nggak tahu ketika sedang berselancar itu dia nggak tahu kan. Tapi untuk hal-hal yang kecil, untuk cita-cita orang tua juga tidak harus keras. Orang tua juga harus memberikan pilihan kepada anaknya, memberikan kebebasan kepada anaknya, tapi tetap arahan dan bimbingan dari orang tua itu tetap kita perhatikan. Silakan berdiskusi dengan orang tua itu. Tidak ada orang tua itu yang keras. Sekeras apapun batu, ketika ditetes oleh air terus-menerus, dia akan pecah. Sekeras apapun batu, ketika ada air yang lembut, ditetes, batu itu akan hancur. Yakinlah. Apalagi seorang wanita. Wanita itu senjatanya adalah kelembutan. Senjata wanita itu adalah kelembutan. Jika kita gunakan senjata itu, batu pun akan hancur. Ya, dan yang putri itu senjata paling pamungkasnya adalah kelembutan dan air mata. Itu senjata yang paling dahsyat bagi wanita, kelembutan dan air mata. Kalau kita menggunakan kelembutan dan air mata, batu karang yang hebat pun akan hancur. Kekerasan dan ketegasan itu tidak, kekerasan apalagi itu tidak identik dengan wanita. Kekerasan ketegasan itu adalah pada laki-laki, tapi pada wanita adalah kelembutan. Kelembutan wanita akan menghancurkan ketegasan dan kekerasan seorang laki-laki. Itu anak-anak semuanya. Ada dua lagi. Oh, ada dua lagi ya. Ada. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Afif. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang anak menjadi durhaka akibat frustasi dari pertengkaran kedua orang tuanya? Anak Ustaz semuanya, ini mungkin juga menjadi catatan bagi orang tua. Kadang-kadang kami lihat ada orang tua yang bertengkar, dan bertengkar itu di depan anak, itu sangat tidak bagus. Kalau kita ada perselisihan, ini mungkin nasihat juga bagi anak Ustaz, karena anak Ustaz ini akan menjadi ibu dan akan menjadi bapak nanti. Kalau ada kita berselisih, jangan di depan anak. Ada masalah selesaikan, masuk kamar. Nanti kalau anak menikah, nanti berselisih masuk di kamar. Di kamar itu semua selesai itu. Aman semua itu. Ya. Nah, kalau dia berselisih di depan kita, anak Ustaz semuanya, itu mungkin tidak boleh dilakukan ya oleh orang tua. Tapi kalaupun itu terjadi, yang pertama tetap tidak boleh ada kata-kata kita yang dari kitanya tidak boleh menyakiti orang tua. Anak hari ini kita kalau sudah SMA berarti kita sudah dewasa. Sudah dewasa kita, sudah besar kita. Maka disitulah fungsinya kita sebagai anak untuk menjadi penyejuk dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa menstabilkan situasi itu, bukan menjadi pemanas-manas. Apalagi pertengkaran itu akibat ulah kita. Kita yang berulah akibatnya pertengkar ibu dan bapak kita, itu sangat tidak boleh. Besar dosanya itu. Gara-gara kita bertengkar ibu kita sama bapak kita. Nah jadi kalau ada kejadian seperti ini, dan kita konsepnya tidak boleh durhaka. Apapun kita harus durhaka. Orang tua kita bertengkar sama ibu kita, tidak ada di dunia ini suami istri yang tidak pernah bertengkar. Rasulullah saja seorang Rasul dengan Aisyah ada perselisihan. Suatu ketika Siti Aisyah sedang membawa mangkok, kurang lebih seperti itu. Lupa ingat pula ceritanya, hadisnya, riwayatnya apa juga lupa. Kemudian Rasulullah ini bercerita tentang kebaikan Siti Khadijah, gitu ya. Ternyata ketika Aisyah sedang membawa mangkok itu langsung jatuh gitu.
Ternyata bukan jatuh, tetapi dijatuhkan karena protes gitu kan. Itu satu bentuk perselisihan. Tapi Rasulullah itu paling indah seninya dalam menyelesaikan masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Karena tidak semuanya. Jadi itu perlu dipahami ya. Kita sebagai anak, tidak ada suatu keluarga pun tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada itu. Ustaz aja sampai sekarang sharing, kok berselisih dengan istri Ustaz? Ya, sharing, tapi itu perselisihan itu tidak harus diselesaikan dengan pertengkaran yang hebat gitu ya. Piring melayang, TV pecah, rumah jadi ambruk gitu kan. Nah, Anda harus selesaikan seperti itu. Dan disitulah anak bisa menjadi fasilitator untuk orang tua kita, menjadi, kalau istilah Minang, menjadi sitawasi dingin. Kita yang menyejukkan suasana. Kita yang menyejukkan suasana. Jangan pula kita karena umuka karena harus berbakti kepada ibu, langsung kita masuk kepada ibu kan, langsung diserang bapak kan. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh, itu memanas-manaskan situasi. Atau mungkin karena bapak yang sering ngasih kita jajan, ibu yang ngomel-ngomel terus, langsung menjadi sekutunya bapak. Ibu begitu, ibu kasih bapak. Tidak boleh. Ya. Kita anak itu harus menjadi membuat orang tua keluarga kita itu sejuk. Ya. Dan tidak ada cerita kita harus durhaka gitu, harus membenci ibu atau bapak, tidak ada. Hatta sampai mereka pun bercerai. Kalaupun mereka bercerai itu kan sudah takdir Allah. Tidak ada poin bagi kita untuk durhaka kepada salah satunya. Ya, tidak ada poin bagi kita untuk durhaka kepada salah satunya. Atau sampai mungkin salah satunya tidak melihat kita, mungkin ibu kita tidak mengasih jajan lagi atau bapak kita tidak mengasih lagi, tidak ada konsep kita untuk durhaka kepada dia. Karena jasanya kepada kita luar biasa setelah hadir kita ke dunia ini. Itu yang anak ya, tidak ada. Tidak boleh apapun yang menyebabkan durhaka kepada orang tua kita. Tuh dia, silakan yang lain. Udahkah? Kalau tidak kita closing ya. Nanda semuanya, sebelum kita tutup, Ustaz katakan kepada kita semua, marilah Ustaz juga secara pribadi, marilah kita sama-sama berbakti kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita masih hidup. Alhamdulillah kalau Ustaz sekarang orang tua Ustaz masih hidup, dan Ustaz katakan tidak ada cerita orang tua itu nomor 2 setelah Allah dan Rasulnya. Tidak ada cerita. Kita harus berbakti kepada orang tua. Ridho Allah ada di ridho Rasul. Ridho Allah ada di ridhonya orang tua. Cari ridho orang tua, insya Allah kita dapat ridho orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho dengan kita, insya Allah dunia ada di tangan kita. Dan akhirat ada di tangan kita. Ingat tuh. Kalau orang tua kita sudah ridho dengan kita, dunia dan akhirat ada di tangan kita. Jangan sekali-kali kita sampai orang tua kita tidak ridho. Takutlah kalau orang tua itu sedih karena kita. Takutlah kalau orang tua kita itu keluar air matanya kepada kita. Dan sering-seringlah minta maaf kepada orang tua kita. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua itu. Minta maaf. Minta maaf. Cium kaki orang tua kita itu. Sehingga orang tua kita betul-betul ridho. Allah akan ridho kita. Allah akan sampaikan orang ridho Allah dengan kita. Dunia ini cita-cita kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Ananda materi yang disampaikan oleh Ustadz Arya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz. Semoga menjadi amalan jariah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kita tutup kegiatan pesantren Ramadan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhana rabbika rabbil masih Nah, Anda Ibu ingatkan jangan lupa mengirimkan resume dari jam 10 hingga jam 10.15, linknya Ibu buka ya. Assalamualaikum. Ananda sekali lagi Ibu ingatkan untuk pengisian absen nama harus lengkap. Tidak boleh pengisian double. Sesuai dengan nama absen yang ada di sekolah ya Nanda. Itu tidak boleh salah kelas. Ini salah kelas. Juga. Nah, sepertinya banyak sekali kesalahan hari ini ya. Ananda ingatkan sekali lagi untuk jangan double mengisi absen. Isilah nama Ananda dengan nama lengkap sesuai nama sekolah.
Kemudian jangan lupa mengirimkan resumenya. Nah, Ibu rasa cukup. Kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.